You are listening to SIG Learning Station, a dose of learning podcast at any time and anywhere. Hi, Insan SIG. Saya Anda Hayani Yosef, host of this podcast. Welcome to SIG Learning Station. A dose of learning podcast at any time and anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan SIG, semangat pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah kesibukannya ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang isu manajemen yang sudah saya rangkum dari ahlinya, yaitu Mas Muhammad Kharis STMMT. Insan SIG, kenapa penting membahas isu manajemen? Lalu apa ya tujuannya? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas, menganalisis dan mensintesiskan pemahaman serta menerapkan pengelolaan isu dan komunikasi ketika terjadi krisis. Kita sapa dulu ya Mas Kharis. Apa kabar Mas? Sudah siap ya untuk share ilmunya di podcast SIG Learning Station kali ini? Selamat pagi, terima kasih Mbak Anda. Salam sehat juga. Amin, doa yang sama untuk seluruh pendengar podcast kali ini ya Mbak. Bicara soal isu manajemen merupakan hal yang menarik nih untuk dibahas agar seluruh insan SIG bisa mengelola krisis perusahaan untuk mencari solusi terbaik dalam upaya membangun reputasi positif bagi perusahaan. Brand atau produk perusahaan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan pada publik. Pemahaman dasar yang perlu kita ketahui bahwa isu dan krisis selalu berkaitan dengan aset perusahaan. Nah, terkait dengan aset perusahaan, ada dua nih. Jadi ada aset fisik dan ada aset non-fisik. Aset fisik itu berupa kantor, kendaraan, karyawan, dalam bentuk yang berwujud atau yang disebut dengan tangible assets. Sedangkan aset non-fisik seperti persepsi, image, reputasi di mata stakeholders. Lalu apa hubungannya image, identitas, dan reputasi? Nah, identitas perusahaan meliputi nama, brand, simbol yang membentuk persepsi stakeholder yang disebut dengan image pelanggan, komunitas, investor, dan karyawan. Nah, keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah persepsi yang disebut dengan reputasi perusahaan. Itu menurut Paul Genti 2003. Oke Mas Kharis, lalu apa ya kaitannya dengan isu manajemen atau manajemen isu? Nah, ini Mbak Anda yang menarik. Sebelumnya kita harus paham dulu nih, apa itu isu manajemen. Ya, menurut Howard Case and Barry Jones, manajemen isu sebagai sebuah alat yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengelola berbagai isu yang muncul di permukaan, serta bereaksi terhadap berbagai isu tersebut sebelum isu-isu tersebut menjadi luas di masyarakat. Adapun jenis-jenis isu terbagi dalam beberapa bidang ya. Antara lain ada isu hukum, ada isu ekonomi, industri, sosial, politik, kebijakan, dan yang terbaru ini seiring dengan transformasi era adanya isu terkait dengan teknologi baru. Dan yang menjadi concern masyarakat sekarang ini yang menjadi booming adalah isu terkait dengan keamanan lingkungan. Nah, isu-isu itu muncul ketika ekspektasi itu tidak bertemu dengan realita, sehingga muncullah isu begitu. Nah, untuk itu, manajemen isu ini hadir sebagai sarana untuk menguraikan isu yang terjadi, supaya tidak berkembang menjadi isu yang lebih besar dan berisiko buruk bagi reputasi perusahaan. Nah, insan SIG, isu berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua tipe, yaitu isu internal dan isu eksternal. Dan yang dimaksud dengan isu internal adalah tentunya isu-isu yang bersumber dari internal perusahaan. Biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan karyawan, gitu ya. Sebagai contoh, mungkin isu terkait dengan kebijakan kesejahteraan karyawan yang akhirnya tidak ketemu antara ekspektasi dan realita yang ada. Nah, sementara isu eksternal mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar perusahaan yang mempengaruhi langsung maupun tidak langsung pada operasional perusahaan. Oke, Mas Kharis. Setiap isu manajemen ini juga kan ada beberapa aspek dampak begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa
isu manajemen ini jika dilihat berdasarkan aspek dampaknya? Benar Mbak Anda. Jadi tipe isu selanjutnya berdasarkan aspek dampaknya nih. Ada yang bersifat defensif ya. Jadi defensif ini adalah isu-isu yang membuat kecenderungan memunculkan ancaman terhadap perusahaan sehingga perusahaan harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi perusahaan itu sendiri. Lalu ada juga yang sifatnya adalah ofensif, yaitu isu-isu yang dapat digunakan untuk bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, ini biasanya prakteknya di kalangan artis ya. Bagaimana isu-isu yang di-create itu untuk meleverage rating daripada artis tersebut. Nah, sedangkan berdasarkan keluasan isu itu terdiri dari 4. Ya, jadi yang pertama adalah isu-isu universal. Isu-isu universal ini adalah isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, ya, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal. Nah, contohnya adalah isu kenaikan harga BBM yang sifatnya lebih iminen. Ya. Yang kedua, terkait dengan isu-isu advokasi. Nah, isu-isu yang tidak mempengaruhi banyak orang seperti isu universal, namun isu ini muncul karena disebarkan oleh kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik atau lembaga tertentu sebagai regulator. Nah, contohnya di sini adalah isu mengenai carbon tax yang berdampak pada pelaku industri yang menghasilkan CO2 tentunya. Nah, di antaranya industri semen yang terdampak. Yang ketiga adalah isu-isu selektif. Isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Tetapi hanya pihak-pihak tertentu yang secara langsung terpengaruh dan lebih memperhatikan isu ini. Contohnya, isu kebijakan semen impor yang berdampak pada industri semen tentunya. Dan yang keempat di sini adalah terkait dengan isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara pakar saja. Contohnya, isu mengenai pemberlakuan SNI semen dan beton, yang hanya melibatkan mungkin Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Perindustrian selaku regulator, B4T atau Balai Besar Bahan dan Barang Teknik yang menguji dan produsen semen. Nah, Insan SIG menurut Marine CEO Wonder Ben Thompson menyatakan ada sebanyak 80% ya proses krisis ini disebabkan oleh opini publik. Sementara 69% krisis berasal dari hal yang kecil yang tidak tertangani sehingga menumpuk menjadi isu yang besar. Nah, kita menyebutnya dengan 4R Management Crisis. R yang pertama di sini adalah readiness. Nah, di mana Anda bentuk tim khusus manajemen krisis yang terdiri dari penasihat krisis dan pakar media sosial. Nah, kemudian R yang kedua adalah radar. Radar di sini adalah bagaimana kita bisa membuat pedoman respon manajemen krisis, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pesan untuk menentukan skala prioritas terhadap penanganan isu tersebut. Dan R yang ketiga, ini terkait dengan respons, yaitu buat skenario respon untuk masing-masing tingkat urgensi pesan. Nah, bisa jadi dalam bentuk coding gitu ya, ada merah, kuning, hijau gitu ya, untuk bisa menetapkan skala prioritas tindakan yang akan kita lakukan. R yang terakhir di sini adalah recovery, yaitu membuat analisa pembangunan reputasi, lakukan audit strategi dan taktik media sosial secara tepat untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Kesimpulannya, sinyal-sinyal terjadinya krisis akan selalu ada. Dan ketika sudah terjadi, apakah kita siap untuk mengaktifkan sistem 4R ini? Untuk itulah penting adanya panduan krisis di suatu perusahaan. Mas, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, Managing Director Nexus Risk Management and Strategic Communication, Firsa Nova, itu mengatakan, jangan menunggu sampai krisis terjadi. Apalagi di saat semua serba online, berlaku rumus baru. Nah, karena 3 dampak yang akan terjadi sekaligus pada saat krisis terjadi adalah image, reputasi, dan stabilitas finansial. Tapi kita akan bahas di sesi kedua nanti ya Mas, ini kayaknya menarik banget.
So, Insan SIG langsung ya klik sesi kedua SIG Learning Station kali ini dengan topik Issue Management bersama SME kita, Muhammad Kharis STMMT. A dose of learning podcast at anytime and anywhere.